Salah satu sahabat Nabi ini bernama Mus'ab bin Umair. Dia adalah pemuda tampan, kecukupan, anak dari tokoh terkenal Quraisy dan cerdas. Mus'ab bin Umair terkenal sebagai bintang rapat karena pesonanya dan logikanya yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya dalam rapat. Mus'ab bin Umair termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah sejak awal. Sejak pertama kali mendengar dakwah Rasul, semua gerak-gerik Rasul dan pengikutnya diawasi. Apa yang menjadi ajaran-ajaran Muhammad SAW banyak mendapat pertentangan, bahkan ada yang mengatakan Rasul sudah hilang ingatan atau gila. Namun tidak demikian dengan Mus'ab bin Umair. Akalnya yang cerdas, logikanya yang lancar mengatakan tidak mungkin Muhammad berbohong, karena Muhammad mendapat sebutan Al-Amin selama bertahun-tahun. Apalagi yang menjadi seruan utama Muhammad adalah menyerukan seluruh umat manusia untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut laporan dari Utsman bin Tolhah yang menjadi mata-mata intelijen yang mengawasi gerak-gerik pengikut Muhammad, Utsman bin Tolhah melaporkan bahwa pada saat dia berada di Bukit Shofa, dia melihat seorang pemuda yang mengendap-endap lalu masuk ke rumah Arqam bin Abul Arqam. Rumah ini adalah rumah para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Pemuda itu tidak lain tidak bukan adalah Mus'ab bin Umair. Laporan Utsman bin Tolhah juga mengatakan bahwa dia melihat sendiri Mus'ab bin Umair ikut sholat berjamaah bersama Muhammad SAW. Dan memang benar, saat itu Mus'ab bin Umair masuk ke rumah Arqam bin Abul Arqam. Dia duduk di pojokan ruangan mendengarkan Rasul menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Terkesima dan dia mendapat hidayah dan merasa bahwa apa yang menjadi perkiraannya tepat. Maka saat itu juga Mus'ab bin Umair langsung menyatakan diri ingin memeluk agama Islam dan menyatakan keimanan kepada Rasulullah SAW. Cerita tidak berhenti sampai di sini. Mus'ab bin Umair, seperti yang dikatakan di awal tadi, adalah anak tokoh terkenal di Quraisy. Ibunya yang bernama Khunas binti Malik adalah tokoh terpandang di Quraisy. Perempuan tegas, berwibawa, dan punya pengaruh besar. Dia juga memberi makan banyak orang. Saat itu Mus'ab bin Umair merasa tantangan terberatnya adalah berasal dari ibunya Khunas binti Malik. Maka untuk menghindari konflik terbuka dengan ibunya, Mus'ab bin Umair ketika berhadapan dengan ibunya cukup membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun respon dari Khunas binti Malik sungguh luar biasa. Perempuan itu berkata, "Hentikan, hentikan, aku tidak mau mendengar lagi." Dia tidak mau mendengarkan Mus'ab bin Umair membacakan ayat suci Al-Quran. Namun Khunas binti Malik juga tidak mau melakukan pengekangan secara langsung dengan kekerasan kepada anaknya tersebut. Dia melakukan pengawasan dan pengekangan pada Mus'ab bin Umair, membatasi gerak-geriknya agar tidak bergabung dan tidak menerima informasi soal Muhammad. Namun lagi-lagi Mus'ab bin Umair adalah orang yang cerdas. Dalam pengawasan ibunya itu, Mus'ab mendengar kabar bahwa para sahabatnya sudah berhijrah ke Habasyah.
Maka dengan pintar Mus'ab bin Umair meloloskan diri dan ikut hijrah ke Habasyah. Berhasil. Setelah beberapa lama di Habasyah, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Lagi-lagi ibunya mengetahui kepulangan anaknya itu dan melakukan pengekangan. Mus'ab lagi-lagi lolos dan ikut hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Kali ini ibunya marah sangat besar ketika diajak oleh anaknya untuk ikut beriman dengannya. Khunas binti Malik mengatakan, "Tidak mungkin, agama Muhammad telah membuatku hilang akal, telah merusak otakku. Apa kata-kata orang Quraisy padaku? Aku pasti akan diolok-olok kalau ikut agamamu." Memang begitu fenomena yang terjadi di Mekah waktu itu. Banyak sebenarnya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu yang setuju, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, tapi demi gengsi, demi posisi kedudukannya di kalangan orang-orang Quraisy, mereka tidak mau beriman. Kesombongannya menutupi hati nuraninya. Pada saat itu ibunda Mus'ab bin Umair juga menghentikan semua pemberian kepada Mus'ab. "Kamu sudah bukan anakku lagi." Ibunya itu Khunas binti Malik juga menghentikan, tidak memberikan makan lagi kepada seluruh pengikut Muhammad. Mus'ab bin Umair masih lemah lembut. "Wahai ibunda, aku sangat menyayangimu. Ikutlah denganku. Ikutlah denganku memeluk keyakinan akidah yang benar." Tetapi tidak bisa. Sejak saat itu Mus'ab bin Umair berubah total. Dia tidak lagi menjadi orang yang berpakaian bagus. Pakaiannya dari kain kasar, makannya tidak teratur, sering puasa, dan ketampanan, kecemerlangan duniawinya perlahan-lahan hilang dan diganti dengan ruh ilahi yang terpancar dari wajahnya. Itu seperti pertemuan pertama dengan Khunas binti Malik, ibunya, yang akan menampar Mus'ab bin Umair, tapi tangan sang ibu lunglai karena melihat cahaya terpancar dari wajah Mus'ab bin Umair. Cerita masih tidak berhenti di situ. Paling terkenal dari kisah Mus'ab bin Umair adalah dia terkenal sebagai duta pertama kaum muslimin, duta besar, utusan pertama, konsulat pertama kaum muslimin. Pada saat persiapan hijrah ke Yasrib atau Madinah, Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk datang ke Yasrib. Tugas utama Mus'ab adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang yang beriman, sekaligus menambah jumlah orang-orang yang belum beriman agar beriman. Mus'ab bukan orang yang paling senior, bukan orang yang paling tua, bukan orang paling terpandang, dan bukan orang yang paling lama memeluk Islam. Tapi takdir telah berkata, dalam waktu yang singkat Mus'ab berhasil menjadikan 70 orang Yasrib atau Madinah masuk Islam. Hal ini karena simpati, kecerdasan, kesantunan, dan keikhlasan Mus'ab bin Umair. 70 orang itu kemudian pergi dari Madinah ke Aqabah, dan kita mengenalnya sebagai Bai'at Aqabah yang kedua. Luar biasa Mus'ab bin Umair. Cerita tidak berhenti di situ. Cerita yang paling mengenaskan, mengharukan, dan membuktikan sebagai seorang yang menepati janji adalah peristiwa di perang Uhud. Kita tahu perang Uhud kaum muslimin kewalahan karena para kaum muslimin tidak melaksanakan perintah Rasul. Pada saat itu, orang yang bertugas membawa bendera Islam adalah Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair membawa bendera di tangan kanannya dan tangan kirinya membawa pedang. Dia mengamuk di tengah perang. Dia mengobarkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kekuatannya setara dengan kekuatan beberapa prajurit yang lain. Tiba-tiba rombongan berkuda musuh menyerbu ke depan. Salah satu orang dari pasukan berkuda itu yang bernama Ibnu Qomiyah menyabet tangan kanan Mus'ab bin Umair, putus tangan kanan. Untuk menyelamatkan panji-panji Islam yang dipegang Mus'ab bin Umair, dia memindahkan bendera itu ke tangan kirinya. Panji-panji Islam masih berkibar. Namun tak berapa lama lagi musuh juga menerjang dan menebas tangan kirinya, putus tangan. Mus'ab tidak berhenti di situ. Dia masih berusaha dan berhasil menyelamatkan bendera dengan pangkal kedua lengannya, tetap membawa panji-panji Islam. Meskipun akhirnya Mus'ab gugur sebagai syuhada pada perang Uhud. Rasulullah tidak bisa menahan kesedihannya. Beliau menitikkan air mata melihat kondisi jenazah Mus'ab. Apalagi terdengar kabar dari beberapa saksi yang membenarkan bahwa ketika tangan kanan Mus'ab tertebas pedang, Mus'ab bin Umair mengatakan, Muhammad hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Demikian juga ketika tangan kirinya putus, Mus'ab bin Umair juga mengatakan, Muhammad hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Nabi benar-benar meyakini bahwa Mus'ab bin Umair adalah orang yang menepati janjinya, orang cerdas, santun, yang meninggalkan kemewahan dunia untuk menepati janjinya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.